Polisi membongkar sebuah ruko di wilayah Kalideres Indah yang menimbun obat-obatan untuk penyembuhan COVID-19 seperti azitromisin. Harga yang dijual melampaui harga eceran tertinggi yang merugikan masyarakat. Polisi akan tegas menindak oknum yang melakukan penimbunan obat yang tengah dibutuhkan masyarakat ini. Informasi lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jonah Hamonangan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Jonah, berapa jumlah timbunan obat yang dibongkar polisi, Jonah? Ya, selamat sore, Mbak Im dan Saudara. Dari pihak Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 730 box aksitromisin dihydrate 500 mg. Jadi posisi saya sebenarnya bukan di Polres Metro Jakarta Barat, tapi ada di Ruko Peta Indah yang ada di Kalideres, Jakarta Barat. Dan saat ini memang posisinya masih di garis polisi dan kami masih menunggu kedatangan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Adi Wibowo beserta jajaran untuk melakukan konferensi pers yang ada di titik saya berdiri. Dan kalau kita lihat dari penggerebekan dilakukan, ini dilakukan oleh Subnit Ekonomi Unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat, dan ada 8 jenis obat yang berhasil diamankan. Nah, dari 8 jenis obat itu ada azitromisin dihydrate 500 mg, ada gratazon dexamethasone 0,5 mg, ada grafadon paracetamol 500 mg, intunal X tablet obat batuk flu, dan 4 obat lainnya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian khusus dari Polda Metro Jaya, memang sudah ada penegasan langsung dari pihak Polda Metro bahwa polisi tak akan segan-segan untuk melakukan penindakan terhadap pihak atau oknum yang melakukan penyelundupan, tidak hanya terhadap obat-obat yang dipakai untuk mengobati COVID, tapi juga kepada pihak yang melakukan penyelundupan khususnya tabung oksigen atau pihak distributor yang menaikkan harga isi oksigen lebih mahal. Nah, kalau kita lihat lagi terkait dengan obat yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, ini ada yang dinamakan dengan azitromisin. Dari data yang kami dapat, azitromisin ini adalah antibiotik yang digunakan untuk pasien COVID-19 untuk mengatasi infeksi bakteri, untuk mengatasi peradangan infeksi tertentu seperti bronkitis, radang paru-paru, dan lainnya. Namun tetap perlu menjadi perhatian bahwa ini adalah obat keras, dan kalau lihat ada logo merahnya, jadi ini tidak sembarangan dan perlu resep dokter. Jadi memang betul-betul harus ada perhatian. Jadi selama ini kalau kita lihat banyak sekali mungkin masyarakat yang agak sedikit panik dan mereka akhirnya membeli obat-obat yang seharusnya mereka tidak beli atau tidak konsumsi dikarenakan memang belum ada rekomendasi. Namun dari pihak Polda Metro mereka tetap melakukan pengamanan, yaitu tetap melakukan misalkan seperti ada pihak-pihak yang melakukan penimbunan obat yang tentu saja ini sangat berbahaya bagi kebutuhan masyarakat. Dari pihak Krimsus Polres Metro Jakbar akhirnya berhasil mengamankan 3 saksi. Jadi memang ini masih proses sidik, masih terus melakukan pengembangan, dan ini merupakan kerja keras yang dilakukan oleh Subnit Ekonomi Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Tentu saja kami masih menunggu dari kedatangan Kapolres dan juga jajaran untuk bisa melihat bagaimana upaya sidik yang dilakukan oleh pihak polisian dalam rangka untuk membongkar. Kalau kita lihat dari beberapa waktu belakangan, seperti misalkan dari seminggu lalu di mana Polda Metro Jaya berhasil menangkap adanya pedagang yang menjual obat di atas HET, yaitu ivermectin, ya, di Pasar Pramuka, dan ini saja dengan adanya penggerebekan dilakukan di salah satu ruko di Kalideres Jakbar ini merupakan salah satu upaya keberhasilan yang dilakukan oleh pihak polisian dalam rangka terus melakukan penyelidikan dan terus membongkar adanya pihak-pihak. Jadi benar-benar diberi penegasan kepada masyarakat agar masyarakat mungkin yang selama ini kesulitan mencari obat ataupun kesulitan mencari oksigen, bahwa dari pihak kepolisian pun mereka sudah melakukan upaya pencarian, dan tentu saja diharapkan agar pihak-pihak yang mungkin menjual harga di atas HET, mereka akan berpikir 2 kali dikarenakan pihak kepolisian masih akan terus melakukan pencarian. Pencarian tidak hanya dilakukan secara manual, tapi juga dilakukan secara online. Jadi pihak dari penyidik terus melakukan pencarian secara intensif agar jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan obat yang tentu saja dipakai harus sesuai dengan resep dokter. Mbak Im? Jonah, sebetulnya seperti apa kondisi ruko di sana? Apakah masyarakat sekitar tahu adanya kegiatan penimbunan obat di sana, atau polisi mendapatkan laporan dari mana sebelumnya, Jonah? Ya, baik. Sebenarnya untuk adanya kasus
penyelidikan dilakukan yang ada di ruko di belakang saya, khususnya di kawasan Ruko Petani, memang ada laporan dari warga. Jadi ada warga yang melaporkan adanya tanda kutip kesulitan mencari obat. Jadi dari pihak polisian akhirnya melakukan penyelidikan, dan tentu saja dari penyelidikan itu akhirnya berhasil ditemukan satu ruko di kawasan Petani yang ternyata terbukti melakukan penimbunan 8 jenis obat. Dan tentu saja dari pihak polisian langsung bergerak cepat dan langsung mengamankan 3 saksi. Nah, kalau saat ini di tempat saya berdiri cenderung sepi, tidak hanya mungkin yang ada di samping sekitar saya, tapi juga di luar dari kawasan ruko sangat sepi. Jadi mungkin masyarakat tidak terlalu paham bahwa sebenarnya di sini ada penggerebekan meskipun sudah di polis line atau di garis polisi. Jadi kondisi sangat sepi dan tentunya nanti mungkin akan ramai seiring mungkin dengan kedatangan dari pihak jajaran seperti Kapolres, tentunya nanti akan menimbulkan pertanyaan dari publik, ada apa sebenarnya di tempat ini. Yang pasti perlu menjadi penegasan adalah pihak Polres Metro Jakarta Barat dan juga pihak Polda Metro Jaya terus melakukan upaya pencarian terhadap pihak-pihak yang melakukan penimbunan khususnya obat-obat yang dalam rangka pemulihan penyakit atau mungkin dari pandemi COVID-19 yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya saat ini. Mbak Im. Terima kasih Jona Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari Kalideres, Jakarta Barat.